Bayangin lu bangun pagi, alarm bunyi, lu matiin dan lanjut tidur lagi. Lu lakuin itu terus setiap hari tanpa ada yang bikin mata lu berbinar. Hari demi hari berlalu tapi lu ngerasa nggak ada yang berubah. Lu ngerasa hidup ini cuma rutinitas kayak robot jalan-jalan. Ada satu hal yang pengen gue kasih tahu ke lu. Bahwasanya hidup lu nggak akan berarti kalau lu belum nonton ini. Ada momen di mana lu butuh jeda buat nyadar. Bahwa tanpa tujuan yang jelas lu bakal terus muter di lingkaran kenyamanan yang sama. Lu bisa punya gaji, punya teman, bahkan liburan tiap bulan. Tapi kalau lu nggak tahu mau ngapain selanjutnya, semua itu berasa sia-sia. Di video ini kita bakal ngobrol tentang apa yang bikin hidup terasa hambar. Kenapa otak lu sering tiba-tiba ngeblank. Dan kenapa setiap keputusan kecil bisa jadi penentu besar. Gue juga bakalan nunjukin satu gambaran sederhana. Kalau hidup tanpa tujuan itu seperti berlayar tanpa kompas. Lu bisa pakai kapal canggih, pakai pelampung yang tebel. Tapi kalau lu nggak ngerti arah utara atau selatan, lu bakal muter-muter di laut luas sampai bensin lu habis. Dan begitu juga lu, skill apapun yang lu punya. Kalau lu nggak sadar buat ngembangin dalam konteks tujuan, semua usaha cuma jadi tenaga terbuang. Jadi, gue mau lu refleksi dulu. Apa sih yang bikin lu terbangun pagi? Dan apa yang bikin lu semangat ngejalanin hari? Kalau jawaban lu cuma karena kerja buat bayar tagihan, mungkin lu perlu jeda sejenak. Kasih waktu 5 menit buat lu mikir ulang apa yang mau lu capai dalam hidup. Karena percayalah, jawaban itu bakal nentuin setiap langkah lu selanjutnya. Lu pernah nggak ngerasa meski lagi dikelilingi orang yang sayang, rasanya tetap ada yang kurang? Atau pernah nggak, lu lagi nongkrong rame dengan obrolan yang seru, tiba-tiba lu ngerasa ada yang aneh? Nah, menurut self-determination theory yang dirumuskan Ryan and Deci tahun 1985, ada 3 kebutuhan psikologis dasar yang bikin hidup kita terasa bermakna. Gue bakalan jabarin satu persatu dan gue mohon banget lu dengerin dengan seksama. Pertama, autonomi atau kebebasan buat ambil keputusan. Ibaratnya gini, lu tiap hari bisa bangun pagi, pilih jalan hidup lu sendiri dan bebas melakukan apa saja. Dan itulah yang dinamakan autonomi. Karena tanpa autonomi, lu hanya pemain cadangan dalam kehidupan sendiri. Yang kedua adalah competence atau perasaan mampu dan berkembang. Lu ingat gak pertama kali lu belajar naik sepeda? Waktu pertama kali pasti jatuh berkali-kali, tapi begitu lu berhasil, rasa bangganya luar biasa. Dari situ otak lu terbiasa mencari tantangan baru. Makanya kalau lu terus-terusan di zona nyaman tanpa tantangan, rasa puas untuk mengejar apapun itu bakalan hilang. Dan ketiga adalah relatedness atau keterikatan sama orang lain. Manusia itu makhluk sosial. Kalau lu cuma kerja, pulang-pulang tidur, main HP sendiri di rumah terus, lu akan kehilangan koneksi. Dan tanpa koneksi, lu akan selalu merasa sendirian di tengah keramaian, padahal di luar sana banyak yang butuh kehadiran dan kontribusi lu. Nah, ketiga hal ini akan saling berkaitan. Ketika lu punya kebebasan atau autonomi, lu akan lebih termotivasi untuk asah skill atau competence. Dan dari situ kerjaan lu jadi punya dampak buat orang lain atau yang bisa dibilang relatedness. Contoh sederhananya gini, lu mulai belajar masak buat diri sendiri. Itu autonomi. Terus lu asah sampai jago bikin resep sendiri. Itu competence. Dan kalau lu bagikan hasil masakan ke teman atau keluarga dan mereka senang, itu relatedness. Maka dari proses itulah lu akan merasakan hidup yang lebih bermakna. Sekarang bayangin lu belum menemukan kombinasi ketiganya. Lu kerja karena uang dan sekadar ngikut perintah. Lu belajar skill baru tapi tujuannya cuma buat pamer. Atau lu kumpul sama temen tapi obrolannya isinya gosip. Dan hasilnya apa? Emosi lu gampang labil, semangat naik turun, dan lu merasa lelah tanpa arti. Kekosongan batin muncul bukan karena lu miskin atau nggak punya harta. Banyak miliarder sekalipun bisa merasa hampa. Makanya sekaya apapun lu kalau hidup nggak ada tujuan, ya sama aja. Gue pernah baca kisah seseorang yang punya rumah megah, mobil mewah, tapi tiap bangun pagi dia selalu merasa ini semua nggak ada gunanya. Ada kalanya juga dia nangis sendirian karena merasa gagal menempatkan arti dalam hidupnya. Sampai sini lu udah paham kalau hidup butuh pondasi emosi yang kuat. Dan sekarang saatnya kita masuk ke intinya. Gimana cara lu membangun kerangka kerja yang bikin tujuan hidup gak cuma jadi angan-angan, tapi nyata dalam setiap langkah. Lu bayangin lu punya peta harta karun. Kalau lu punya petanya, perjalanan jadi terarah. Karena tanpa itu lu gak akan tahu di mana harta karunnya. Pertama, mari kita sebut kerangka ini purpose path. Biar gampang, kita bagi jadi 5 tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama, yaitu refleksi diri. Lu duduk santai dan tanya ke diri sendiri, apa sih yang bikin lu ngerasa hidup lu berwarna? Ingat ya, jawabannya nggak mesti harus hebat. Bisa hal sederhana seperti bantu adik belajar atau belajar skill baru di waktu luang. Yang penting lu tulis semua hal yang bikin hati berdebar senang. Karena ini akan bantu lu pahami nilai-nilai utama yang selama ini sering lu abaikan. Lanjut ke tahap kedua, yaitu eksperimen mini. Di sini lu coba 1 atau 2 aktivitas dari hasil refleksi. Misalnya lu suka nulis cerita lucu, coba lu bikin postingan blog atau cerpen. Atau lu sadar tertarik belajar desain,
Coba lu daftar kursus online belajar desain selama seminggu. Intinya, lu ambil langkah kecil untuk ngetes apa yang benar-benar menyalakan rasa antusiasme. Sama seperti chef yang nyobain satu resep sebelum buka restoran, lu pun perlu nyicip dulu sebelum komit. Tahap ketiga, analisis hasil. Setelah eksperimen berjalan, coba lu evaluasi apa yang bikin lu semangat ngelanjutin atau kapan lu ngerasa bete dan nyerah. Ceritanya mirip ilmuwan yang uji ulang eksperimen. Kalau hasilnya kurang menjanjikan, coba ubah variabelnya. Misal waktunya, metodenya, atau partnernya. Tapi kalau lu ngerasa udah enak dan nyaman, berarti lu udah nemu bahan utama yang bisa dikembangin lebih serius. Berikutnya tahap keempat adalah penajaman fokus. Kalau lu udah punya beberapa aktivitas yang pas, sekarang waktunya lu prioritaskan. Bayangin lu punya 5 hobi, tapi waktu yang lu punya cuma cukup untuk 3. Lu pilih yang paling bikin lu semangat ngelakuinnya, dan dari situ lu mulai bangun konsistensi buat ngebentuk kebiasaan harian atau mingguan yang mendekatkan lu ke tujuan. Gak harus langsung besar kok, cukup 15 menit tiap hari untuk asah skill atau praktek. Yang penting lu jadikan itu bagian dari rutinitas. Terakhir, tahap kelima, yaitu kontribusi dan penyesuaian. Di sini lu gak berhenti sekedar nikmati proses, tapi mulai bagiin hasil lu ke orang lain. Lu bisa bagi lewat workshop kecil, video singkat, atau diskusi di komunitas. Dari sana lu bakal dapat feedback, entah berbentuk pujian, kritik, atau ide baru. Gunakan feedback itu untuk memperbaiki kerangka purpose path lu. Kalau lu ikuti kelima tahap ini secara bergulir, gue jamin lu bakal membangun pondasi yang kokoh. Gue ulang ya, refleksi bikin lu sadar apa yang penting. Eksperimen bikin lu nemu potensi. Analisis bikin lu paham pola kesuksesan. Penajaman bikin lu makin konsisten. Dan kontribusi bikin lu merasa berarti dalam kehidupan. Cerita orang sukses sejatinya penuh trial and error. Ada yang awalnya hobi melukis tapi berubah jadi ilustrator buku anak, lalu akhirnya mendirikan komunitas seni. Semua itu bermula dari satu eksperimen kecil, bukan lompatan raksasa. Lu pun bisa mulai hal yang sama, tanpa harus nunggu momen sempurna. Karena momen sempurna itu cuma mitos. Yang ada cuma momen ketika lu memutuskan untuk mulai. Sekarang lu udah punya peta purpose path dengan 5 tahap. Tapi gimana cara naruh itu di keseharian lu yang padat? Oke, sekarang gini. Bayangin rutinitas pagi lu. Setelah alarm bunyi, jangan langsung scroll medsos, coba ganti 5 menit pertama itu buat refleksi singkat. Pas lu masih rebahan di kasur, coba tanya ke diri sendiri. Apa satu hal yang mau gue capai hari ini buat bawa gue lebih dekat ke tujuan? Tulis di notes HP atau manapun terserah. Misalnya, coba workout ringan 10 menit. Atau buat satu paragraf artikel. Terserah apapun itu dan gak perlu banyak-banyak, yang penting spesifik dan memungkinkan. Lanjut ke pekerjaan utama lu. Sekarang lu punya 2 pilihan. Lu mau meluncur inersia atau mengintegrasikan eksperimen mini. Ambil contoh lu kerja di kantor, setiap hari presentasi tugas rutin, lu bisa sisipkan eksperimen kecil dengan mempraktikkan skill baru. Misalnya belajar storytelling yang efektif supaya presentasi lu makin menarik. Atau kalau lu freelancer, mungkin lu bisa sisihkan satu proyek kecil di sela job klien. Coba desain portofolio personal atau buat template yang mencerminkan gaya lu. Apapun itu, coba pikirkan apa yang lu bisa. Dan ingat, eksperimen mini ini nggak boleh mengganggu tugas utama. Sepulang kerja, kebanyakan orang waktunya sering habis untuk nyantai yang tak berujung. Entah scroll video atau nonton serial maraton yang bikin tambah capek. Coba ubah satu malam jadi malam penajaman fokus. Misalnya setiap Rabu malam lu sisihkan 30 menit untuk praktek apapun itu. Atau 1 jam setiap Sabtu pagi buat ikut meetup online komunitas sesuai minat. Dan gue percaya perlahan kebiasaan ini akan berubah jadi ritual yang lu tunggu-tunggu. Sekarang soal meja kerja atau sudut favorit di rumah. Buat zona purpose yang hanya lu gunakan untuk proses purpose path. Bisa di pojok kamar, sudut balkon, atau meja kerja yang bersih tanpa gangguan gadget lain. Dan di situ lu mulai catat refleksi, riset, dan hasil eksperimen. Langkah berikutnya adalah memanfaatkan teknologi. Gunakan kalender digital untuk reminder eksperimen mini dan sesi analisis. Atur notifikasi dengan nama-nama ringan, misalnya cek hasil eksperimen hari ini, atau refleksi cepat sebelum tidur. Tapi jangan terlalu sering ya, cukup sekali atau 2 kali sehari. Selanjutnya, pikirkan cara berkontribusi meski dalam skala kecil. Misalnya lu suka menulis, coba share satu tips singkat di story medsos. Atau kalau lu hobi masak, coba bikin satu video resep kilat, lalu kirim ke sahabat atau grup keluarga. Tujuan kontribusi ini bukan buat pamer, tapi ngasih makna sama proses belajar lu dan bikin relatedness terasa nyata. Lalu yang tak kalah penting adalah evaluasi mingguan. Setiap minggu malam lu duduk di zona purpose, buka catatan kalender dan jawab 2 pertanyaan. Apa satu eksperimen yang berhasil dan kenapa? Serta, apa satu tantangan yang lu alami dan bagaimana cara atasinya minggu depan? Jawab singkat dan to the point. Misalnya, lu coba stay up sampai jam 2 pagi untuk produktif menulis tapi malah ngantuk berat. Berarti eksperimen lu perlu diubah. Mungkin nulis di pagi hari lebih baik. Ingat, kalau lu lihat satu eksperimen gagal total, jangan buru-buru nyerah. Dan yang terakhir, jangan abaikan waktu istirahat. Purpose path bukan treadmill non-stop.
Lu perlu recharge supaya autonomi, competence, dan relatedness bisa terus terjaga. Jadwalkan quality time, jalan-jalan sore, ngobrol bareng sahabat, atau sekedar beri diri lu hari tanpa agenda apa-apa. Dari situ lu akan balik ke kerangka dengan energi baru dan ide segar. Sekarang bayangin lu berdiri di puncak bukit setelah menanjak berjam-jam. Angin menerpa wajah, keringat dan lelah rasanya hilang begitu saja karena satu pemandangan menakjubkan terbentang di depan. Lanskap hijau lembah, sungai berkelok sendu, dan langit yang memperlihatkan semburat emas senja. Itu bukan sekadar pemandangan alam, tapi metafora yang setara dengan perjalanan purpose path lu. Setiap langkah kecil, setiap refleksi dini hari, setiap eksperimen mini, bahkan setiap kegagalan kecil yang bikin lu frustasi, semuanya mengantarkan lu ke momen ini. Lu berhasil menaklukkan perasaan hampa yang dulu nyangkut di dada. Lu berhasil menciptakan ritme harian yang bikin lu bangun dengan semangat. Ingat hari-hari ketika lu ngerasa ragu dengan diri lu sendiri, tapi lu memilih untuk mulai saja walau gelisah. Ingat tetesan keringat saat lu latihan skill baru, saat lu fokus nulis, saat lu rekam video pendek pertamamu. Semua itu terasa absurd waktu pertama kali, tapi sekarang lu ngelihat betapa jauh perubahan yang lu ciptakan. Sekarang dari puncak bukit ini, lu menyadari satu hal penting, bahwa tujuan bukan hanya soal puncak, tapi tentang proses menanjak. Tanpa proses itu, lu nggak akan tahu seberapa kuat kaki lu, seberapa tangguh jiwa lu, dan seberapa besar support yang ada di sekitar lu. Proses itu pula yang bikin setiap detik perjuangan punya makna. Dan tanpa proses, puncak hanya angka di dalam peta. Bayangkan sekali lagi, setiap pagi ketika lu membuka mata, lu merasakan denyut semangat yang penuh potensi. Itu semua bukan kebetulan, tapi itu hasil dari konsistensi lu. Sekarang lu tahu arti dari semua ini. Dan bahkan kalau lu jatuh atau tersandung, lu punya modal pengalaman untuk bangkit dan melangkah lagi. Sekarang lu bukan lagi penonton pasif dalam kehidupan lu sendiri. Lu jadi sutradara yang tahu naskah dan scene demi scene. Lu paham kapan harus berani improvisasi, kapan harus berhenti sejenak untuk refleksi, dan kapan harus tancap gas penuh keyakinan. Dan perjalanan purpose path ini nggak berhenti sampai satu puncak. Ada lereng lain, bukit lebih tinggi, dan pemandangan baru yang menanti buat lu jelajahi. Setiap kali lu mencapai satu tujuan, lu akan mengatur tujuan berikutnya dengan kerangka yang sama, tapi dengan level yang lebih tinggi. Dan setiap kali lu melakukannya, lu semakin memahami arti sebenarnya dari kebebasan, pertumbuhan, dan kontribusi. Mulai dari sekarang, lu ambil satu tuas kecil yang bisa langsung lu putar. Buka notes di HP, lalu tulis satu tujuan mini untuk hari ini. Bisa apa saja terserah. Dan dengan langkah sederhana itu, lu memulai momentum. Jangan tunda lagi. Ketik atau tulis sekarang juga sebelum lu lanjut scroll atau buka aplikasi lain. Sekarang kita udah sampai di puncak bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menemani kami sampai akhir. Kalau lu ngerasa semangat sekarang, kasih tahu cerita lu di kolom komentar. Ceritakan langkah pertama yang lu ambil hari ini dan bagaimana perasaan lu setelah melakukannya. Gue pengen tahu apa tantangan kecil yang lu rasakan, atau kejutan sederhana apa yang lu temui. Karena obrolan ringan di komentar bisa jadi sumber energi buat lu dan orang lain yang baca. Dan kalau lu ngerasa konten ini bantu ngebuka mata lu, klik tombol like dan subscribe supaya lu nggak ketinggalan bagian selanjutnya. Bantu share juga video ini ke teman-teman yang butuh pecutan buat keluar dari zona nyaman. Karena semakin banyak yang ikut jalan bareng Purpose Path, semakin ramai pula energi positif yang akan kita ciptakan bersama. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.